kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang kebudayaan dan masyarakat. Saya sendiri, Rabiatul Adawiyah, bersama teman-teman saya, Dian Filafro Agusta, Kansa Reniza, Murtian Nur Iqbalyati, dan juga Reiko Hadi. Pertama-tama yang perlu kita ketahui arti kebudayaan menurut bahasa Sanskerta yaitu budaya. Bentuk jamak dari kata budi dan akal yang bisa diartikan sebagai budi dan akal manusia. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan culture. Culture merupakan berasal dari bahasa Latin yaitu colore yang dapat diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Sedangkan kata culture juga biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan kebudayaan yang begitu erat. Sedangkan masyarakat dapat diartikan sebagai seorang atau individu yang berkumpul di dalam suatu daerah. Jadi terdapat 4 elemen budaya. Yang pertama itu bahasa. Di sini bahasa sangat penting karena merupakan alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu ada norma, yaitu peraturan sosial yang mengatur tingkah laku individu, baik yang boleh maupun tidak boleh dilakukan. Yang ketiga itu ada norma sebagai tolak ukur guna menilai tingkah laku manusia. Yang terakhir ada kontrol, yaitu dapat berupa pujian, denda, hukuman terhadap seseorang. Kemudian saya akan melanjutkan tentang unsur-unsur kebudayaan. Jadi kebudayaan memiliki unsur yang bersifat universal, yang artinya yaitu kebudayaan ini dapat dijumpai dimanapun dan di masyarakat apapun. Jadi terdapat beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan tentang unsur-unsur kebudayaan. Saya ambil contohnya itu di sini Melville J. Herskovits yang mengemukakan bahwa kebudayaan memiliki 4 unsur pokok. Yang pertama itu adalah teknologi. Jadi peralatan yang digunakan ini banyak memberikan informasi mengenai kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu ada sistem ekonomi. Jadi sistem ini sangat penting karena sistem ini mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ada keluarga, yaitu satuan terkecil dari kelompok yang menghasilkan kebudayaan tersebut. Yang terakhir ada kekuasaan politik. Baiklah, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Menurut The O'Neill, wujud kebudayaan dibagi menjadi 3. Yang pertama gagasan, yang kedua aktivitas, dan yang ketiga artefak. Gagasan atau ide. Wujud kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu tersebut. Yang ketiga, artefak atau karya. Wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Kaitan kebudayaan dengan kesehatan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahwa penduduk Indonesia sebagian besar masih tinggal di pedesaan dengan tingkat pendidikan yang masih minim. Dan kebudayaan kesehatan di Indonesia masih sangat rendah. Sebagai contoh, misalnya pencegahan demam berdarah masih sangat rendah apabila tidak terdapat kasus demam berdarah ataupun sebelum musim hujan. Peran perawat dalam menghadapi budaya menurut Henry 1988 mengidentifikasikan ada beberapa elemen peran perawat profesional, yaitu yang pertama ada caregiver sebagai pemberi asuhan keperawatan, yang kedua ada klien advokat sebagai penghubung antara pasien dengan tim kesehatan, yang ketiga ada konselor sebagai pemberi bimbingan pada masyarakat tentang masalah kesehatan, yang keempat ada edukator, yang kelima ada kolaborator, yang keenam ada koordinator. Perawat memanfaatkan sumber-sumber atau potensi yang ada, yang ketujuh ada change agent, yang kedelapan ada konsultan perawat sebagai sumber informasi. Jadi, hubungan antara masyarakat dan kebudayaan yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, serta menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Baiklah, cukup penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.